Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Raja Mahtani. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menjelaskan penelitian saya mengenai prediksi daerah potensi longsor menggunakan metode machine learning, studi kasus Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Karena latar belakang kenapa saya mengambil daerah Kabupaten Bandung Barat sebagai lokasi studi, karena Bandung Barat ini dalam satu tahun terjadi 67 kali kasus longsor yang tercatat di BPBD. Wilayah kecamatan, kenapa saya mengambil lebih detail Kecamatan Cililin? Karena Kecamatan Cililin ini memiliki ketinggian yang lebih dari 40. Terus dalam RT RW Kabupaten Bandung Barat disebutkan bahwa Cililin menjadi salah satu kecamatan yang memiliki daerah potensi longsor tinggi di Kabupaten Bandung Barat. Kenapa peneliti menggunakan machine learning sebagai metode analisis? Karena kebanyakan analisis untuk menganalisis longsor itu menggunakan Rusle, dan Musle. Kali ini peneliti akan menggunakan machine learning sebagai metode analisisnya. Pertama ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini ada 3 fenomena. Dari 3 fenomena itu banget menjadi isu, menjadi rumus masalah, tujuan, sasaran, metode pendekatan, sehingga outputnya ada metode analisis, machine learning, dan simpan rekomendasi. Ini ada diagram alir. Yang pertama peta Kecamatan Cililin. Lalu dari situ kita mendapatkan ini pemotongan citranya. Datanya berupa DMNAS Digital Elevation Model, Landsat 8, Citra Sentinel-2. Di sini ada processing data. Di processing data kita install package. Setelah itu masukkan package, terus membuat data non-set dan data titik longsor untuk kita dapatkan menjadi satu titik gabungan. Menggabungkan data raster atau analisis tersebut, ada output load predz LF atau peta prediksi bencana longsor. Metode pendekatan kali ini menggunakan mix method. Jadi mix method itu antara campuran kuantitatif dan kualitatif. Di sini ada sebaran titik longsor yang berada di Kecamatan Cililin. Di sini ada 64 titik longsor yang dari 12 desa di Kecamatan Cililin. Ini untuk lebih jelasnya ada peta sebaran titik longsor Kecamatan Cililin. Yang pertama ini analisis. Yang pertama analisis slope. Kenapa analisis slope merupakan data turunan dari digital elevation model? Karena dari hasil output analisis ini menggunakan machine learning ini dapat bahwa daerah selatan yang dianggap memiliki kerentanan terhadap longsor yang cukup tinggi. Dengan ini membuktikan slope atau kemiringan di daerah selatan dominasi dengan kemiringan lebih dari 40. Terus ada analisis curvature. Analisis ini untuk mengukur tingkat kelengkungan atau kontur pada suatu wilayah tersebut. Hasil outputnya memiliki raster output memiliki bahwa wilayah selatan memiliki kontur yang cukup tinggi dan dapat dikatakan kawasan selatan Cililin memiliki kelengkungan kontur curam dan salah satu faktor pemicu terjadinya longsor. Dan analisis land cover merupakan analisis untuk mengenai tutupan lahan di daerah tersebut. Ini dilakukan digitasi yang menggunakan Landsat 8. Kerentanan terhadap longsornya di wilayah selatan terkenal tutupan lahan di wilayah selatan ini memiliki seperti ada tutupan lahan semak belukar dan lahan terbuka. Analisis NDVI atau kerapatan vegetasi dapat dilihat di peta bahwa wilayah selatan memiliki kerapatan vegetasi 0,5, itu kerapatan vegetasi yang agak renggang yang bisa memicu terjadinya longsor. Dan analisis elevation. Analisis elevation merupakan analisis yang digunakan untuk melanjutkan analisis ini. Analisis curah hujan. Ini analisis curah hujan merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya longsor. Dapat dilihat pada peta untuk bagian utara itu memiliki curah hujan 2.000 hingga 2.500 mm per tahun. Ini ada 1.500 hingga 2.000 mm per tahun. Ini ada jenis tanah. Jenis tanahnya yang dinominasi untuk longsor ini kali ini latosol karena sifat jenis tanah ini memiliki solum yang cukup dalam dan bertekstur lempung berdebu, sehingga tanah ini mudah meresap air. Selain itu sifat tanah latosol ini sangat mudah mengembang saat musim kemarau. Ini ada hasil penggabungan dari 7 raster tersebut. Akurasi analisis ya, dari akurasi analisis yang menggunakan metode machine learning R menggunakan bahasa pemrograman R. Ini dapat dilihat bahwa akurasi dari output analisis ini sekitar 73% atau dapat dikatakan good menurut sumber dari Anang 2019. Dan plot kurva ROC. Jadi plot kurva ROC itu
representasi grafis yang dari antara sensitivitas kurva ROC juga menggambarkan keakuratan diagnostik. Ini plot press RF merupakan daerah yang dianggap memiliki kerentanan longsor, berwarna hijau memiliki kerentanan terhadap longsor, dan warna merah dan warna putih tidak dianggap tidak memiliki kerentanan terhadap longsor. Ada peta prediksi lebih detail longsor di Kecamatan Cililin. Ini ada proporsi dari bencana longsor, ada kawasan yang memiliki bencana longsor. Analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan Cililin ini hampir setengahnya memiliki rawan longsor sekitar 49%. Terus juga tingkat akurasinya mencapai 73%. Di sini ada rekomendasinya yang pertama adalah melakukan pengendalian ruang, terus tidak diperbolehkan melakukan pembangunan sekitar daerah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan longsor, terus pencegahan longsor dengan teknik pekering seperti menanam pohon di daerah yang dianggap rawan longsor, yang terakhir mengembangkan alat memonitor pergerakan longsor agar masyarakat lebih mencegah lebih dini. Ini ada kelemahan dan studi lanjutan. Mungkin kelemahan dari studi ini dari input titik longsornya hanya memiliki 64 titik dan menggunakan 7 variabel atau 7 raster. Studi lanjutannya plus berharap dari prediksi daerah longsor ini akan terus berlanjut karena dengan adanya bencana longsor ini khususnya pemerintah itu akan lebih peka lagi guna meminimalisir kemungkinan terjadi lagi di Kabupaten Bandung Barat khususnya Kecamatan Cililin ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.